Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan Nabi Muhammad SAW panutanku. Disimak baik-baik ya. PAI kelas 3, pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW panutanku. Anak-anak, sebelumnya silakan perhatikan gambar berikut ini. Di gambar pertama, ada seorang anak laki-laki yang sedang memakai kaos kaki sendiri. Kemudian di gambar nomor 2, ada anak laki-laki yang berjalan sendiri untuk menuju ke sekolahnya. Gambar nomor 3, ada murid perempuan yang berdiri di depan kelas menerima perintah dari Pak Gurunya. Dan yang nomor 4 adalah ada gambar murid-murid yang memperhatikan penjelasan gurunya di depan kelas, sedangkan gurunya menjelaskan dengan penuh percaya diri. Di dalam pelajaran 1 ini, Nabi Muhammad SAW panutanku, ada 2 subbab yang akan kita pelajari. Subbab pertama adalah A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu melakukan perintah dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah melakukannya dengan percaya diri. Anak-anak, agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaklah dia bertawakal kepada Allah sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Dengan bertawakal, Allah akan menolong kita, akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua adalah jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakannya. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataukah tidak? Dan yang ketiga adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, maka kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Nah, anak-anak,
Setelah mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, mari kita melakukan ayo berlatih. Pertanyaan pertama, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Rasulullah Muhammad diutus Allah yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena di zamannya Rasulullah itu banyak sekali umat yang jahiliyah, mereka masih dalam keadaan bodoh. Bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuannya ya, karena bodoh berakhlak yang buruk. Yang kedua adalah Nabi Muhammad selalu titik-titik dalam dakwahnya, yaitu Nabi Muhammad selalu percaya diri. Yang ketiga, orang yang percaya diri selalu titik-titik, selalu berhasil atau sukses. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik pada kemampuannya, yaitu selalu percaya diri. Dan yang kelima, orang yang titik-titik selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu, yaitu orang yang percaya diri. Nah, anak-anak, itulah subbab yang A. Sekarang kita lanjut ke subbab yang B. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah merupakan contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibundanya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi tidak pernah bermanja-manja pada siapapun. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki tersendiri mengikuti pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Apakah sifat mandiri itu? Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang, sedangkan anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak yang manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Nah, anak-anak, jadilah anak yang mandiri, baik kita anak orang miskin ataupun anak orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi, disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi janganlah mau menjadi anak yang manja ya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Di gambar pertama, ada anak laki-laki yang sedang membereskan bukunya, atau ini juga bisa untuk menyiapkan pelajarannya ketika hendak pergi ke sekolah. Yang kedua, ada anak perempuan yang sedang mencuci piring. Nah, anak-anak, tuliskan 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan mandiri. Apa hayo perbuatan lain yang biasa kita lakukan sehari-hari yang berkaitan dengan sikap mandiri? Yang pertama, membereskan kamar tidur sendiri. Yang kedua, makan sendiri, tidak disuapi. Apakah di sini masih ada yang disuapi oleh orang tuanya? Jangan ya, kita makan sendiri. Dan yang ketiga adalah mencuci baju sendiri. Demikianlah anak-anak video pembelajaran tentang Nabi Muhammad SAW panutanku.
Semoga video ini bermanfaat ya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.